Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal-soal latihan atau tugas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembahasan soal tugas atau latihan soal jarak titik ke bidang yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Soal yang nomor 1, ditentukan 5 segi 4 beraturan TABCD. AB sama dengan 10 cm, TO 12 cm, dan N titik tengah garis BC atau ruas garis BC. Pertanyaannya yang pertama, tunjukkan dengan gambar jarak titik N ke bidang ADT. Ya, digambar dulu seperti apa 5 segi 4 beraturan TABCD tersebut. Dan titik N sekaligus juga bidang ADT posisinya di sebelah mana. Kemudian tunjukkan jaraknya dengan ruas garis yang bisa diberi warna supaya beda. Kemudian setelah kalian bisa menunjukkan, hitunglah jarak titik N tersebut ke bidang ADT. Coba kita lihat gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi 5 segi 4 beraturan itu alasnya berupa segi 4. Karena beraturan maka di sini sisi-sisinya atau rusuk-rusuk di bagian alas ini panjangnya sama, 10 cm. Kemudian sisi yang tegak yaitu TAB, TBC, yang belakang TCD, yang samping kanan TAD, itu bangunnya sama, yaitu segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. TAB, TBC, TCD, dan TAD segitiga sama kaki. Ya, ukurannya sama dan bentuknya sama. Kemudian pada soal di situ ada tinggi limas. Tinggi limas itu adalah ruas garis yang tegak lurus dengan bidang alas. Harus tegak lurus, itu 12 cm diketahui. Ini namanya tinggi limas. Garis yang tegak lurus dengan bidang alas itu namanya tinggi limas. Kalau TA ini rusuk limas. TB, TC, TD itu adalah rusuk tegak limas. Ya. Rusuk tegak itu berbeda dengan tinggi limas. Kalau rusuk tegak itu tidak harus tegak lurus, tetapi rusuk-rusuk yang berdiri. Itu namanya rusuk tegak daripada 5 segi 4 ini. Itu tolong dipahami bahwa rusuk tegak tidak harus tegak lurus dengan bidang alas. Kalau tinggi limas harus TO ini sebagai tinggi limas, wajib ini tegak lurus dengan semua garis yang ada pada alas daripada limas ini. Oke, selanjutnya diketahui titik N itu titik tengah dari ruas garis BC. Dari garis BC ini titik N itu ada di tengah-tengah di sini. Nah, kemudian yang ditanyakan, berapa jarak antara titik N ini dengan bidang ADT.
bidang ADT itu ada di sebelah kanan ini. ADT, sisi limas yang berada di sebelah kanan. Ini bidang ADT. Jarak dengan titik N itu berapa? Nah, sebelum berapanya itu, kalian tunjukkan dulu di mana sih sebetulnya posisi jarak titik N dengan bidang ADT itu. Maka kita buat dulu. Nah, ini yang sebelah kanan ini kan putih. Sisi yang putih inilah yang merupakan bidang ADT. Nah, sekarang dari titik N harus buat garis tegak lurus dengan AD. Kenapa kok buat garis tegak lurus dengan AD? Kok tidak dibuat ke D aja? Misalkan dari N ditarik ke D, atau dari N ditarik ke A. Tentu karena ketika menarik garis ke salah satu garis yang ada pada bidang ADT, maka harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, nanti ini bukan jarak titik N ke D sebagaimana yang telah didefinisikan pada bagian materi, ya. Jadi harus tegak lurus. Tetapi NP ini bukan jarak titik N ke bidang, hanya jarak titik N ke garis AD. Kalau ke bidang bukan. Kenapa? Karena garis NP ini tidak tegak lurus dengan bidang ADT. Nah, sehingga kalau dibuat garis, nah ini di sini nggak tegak lurus ini. Sudutnya bukan siku-siku. Antara garis biru dengan garis biru ini sudutnya bukan siku-siku. Maka NP ini bukan jarak antara titik N dengan bidang ADT. Harus tegak lurus. Berarti NP ini, ya, N ini harus ditarik garis ke PT yang garis biru ke atas ini, dan nanti harus tegak lurus. Nah, gimana caranya? Lihat dulu ini segitiga TPN. Perhatikan ya, segitiga TPN. Artinya N tidak tegak lurus dengan PT. Maka tegak lurusnya di mana? Nah, ini katakanlah di sini Q, ya. Maka NQ ini tegak lurus dengan PT, ya, dengan PT. Berarti PT ini mewakili bidang ADT. Jadi garis PT yang berwarna biru ini mewakili bidang ADT. Sehingga NQ tegak lurus dengan PT, otomatis NQ tegak lurus dengan bidang ADT. Sehingga NQ adalah jarak antara titik N dengan ADT. Kalau kalian sudah bisa menunjukkan sampai di sini, ini sudah poin sendiri. Artinya sudah bisa menunjukkan yang mana jarak antara titik N dengan bidang ADT. Ditunjukkanlah dengan garis ini. Tadi kan diminta tunjukkan dengan ruas garis dan diberi warna. Nah, ini saya beri warna merah. Inilah merupakan jarak titik N dengan bidang ADT. Nah, setelah diketahui ini sebagai jaraknya, baru kita akan menghitung berapa sih jaraknya. Nah, oleh karena itu, karena ingin menghitung garis NQ, ruas garis NQ ini, sementara ruas garis NQ ini ada di mana? Ada pada segitiga TPN. Garis NQ ini ada pada segitiga TPN. Berarti kita sekarang hanya bekerja pada segitiga TPN. Ya, kita fokus sekarang pada segitiga TPN ini saja, ya, untuk menghitung NQ. Nah, ini yang saya beri warna biru ini. Kita sekarang hanya fokus pada segitiga TPN yang berwarna biru. Yang lain abaikan. Oleh karena itu, sekarang akan kita bawa keluar ini segitiga TPN ini, ya. Kita bawa keluar karena kita akan menghitung panjangnya NQ. Ya.
Jadi sudah diketahui tadi bahwa jarak titik N ke bidang ADT adalah NQ, dan NQ-nya ini berada di segitiga TPN, dan segitiga TPN, oh ya, ini segitiga TPN, ini segitiga sama kaki, di mana TP garis tinggi, ya, tinggi dari segitiga ADT, ya, ADT. TN juga sama, tinggi dari segitiga TBC. Padahal TAD, segitiga TAD dan segitiga TBC itu sama besar, bentuknya sama, besarnya sama, ya, maka TP dan TN itu sama, sehingga dikatakan segitiga sama kaki untuk segitiga TPN. Oke, setelah itu kita bawa keluar, ya, kita fokus pada yang berwarna biru ini, segitiga TPN. Kita bawa keluar, ya, disitulah kita fokus memperhatikan segitiga TPN. Nah, ini di sini yang kita cari kan yang ini, yang warna merah ini, NQ. Ini adalah jarak titik N dengan bidang ADT. Lo bidangnya mana? Cukup diwakili oleh PT ini, garis PT ini wakil daripada bidang ADT, ya, wakil dari bidang ADT. Karena PT, ruas garis PT ini berada pada segitiga ADT atau bidang ADT. Ya, sekarang bagaimana cara menyelesaikan? Coba perhatikan. ON di sini, ya, ON itu dari O ke N, itu separuhnya dari PN, ya. ON itu separuhnya dari PN. Sementara PN kita ketahui itu panjangnya 10 cm, sehingga ON ini 5 cm. Kenapa kita menghitung ON? Karena kita akan menghitung TN. Nah, ini sisi TN ini kita akan cari dulu, ya. Kita cari dulu, sehingga nanti kalau TN ini diketahui, maka TP atau PT juga akan diketahui. Oke. TN menggunakan Pitagoras. Kenapa kok menggunakan Pitagoras? Kita perhatikan di sini. Segitiga TON, ya. Segitiga TON ini siku-siku di O. Maka untuk menghitung TN bisa menggunakan Pitagoras seperti ini. TN sama dengan TO kuadrat, akar dari TO kuadrat ditambah ON kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 tambah 25 sama dengan akar dari 169. Berapa itu? Sama dengan 13 cm. Jadi TN itu sama dengan TP 13 cm. Sudah diketahui sekarang kan? Ini sudah kita ketahui. Setelah itu baru kita menggunakan pendekatan luas segitiga TPN. Luas segitiga TPN ini saya tulis 2, ya. Luas segitiga TPN sama dengan luas segitiga TPN, jelas karena segitiganya 1. Cuma masalahnya sekarang yang kiri itu menggunakan rumus yang jadi alas itu TP. Ini TP jadi alas, sedangkan NQ ini jadi tinggi segitiga. Sama aja kan? Yang kanan saya menggunakan PN sebagai alas dan tingginya adalah TO. Nah, tingginya adalah TO. Ya, padahal yang kita cari kan NQ nanti kan, ya. Nah, sekarang kita masukkan, coret dulu yang setengahnya. Kita masukkan TP-nya itu sama dengan kali NQ PN kali TO. Nah, setelah dicoret setengahnya tinggal ini, kita masukkan TP-nya 13 cm, NQ-nya belum diketahui yang dicari, PN-nya 10 cm dan TO-nya 12 cm. Sehingga NQ akan diperoleh sama dengan 120 dibagi 13 cm. Jadi jarak antara titik N ke bidang ADT yaitu NQ itu sama dengan 120
per 13 cm. Ini untuk soal yang nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Kemarin soalnya sebagai berikut. Diketahui limas segitiga beraturan TABC dengan panjang AB 6 cm dan TA 8 cm. Pertanyaannya sama. Gambar bangun yang dimaksud, gambar bangun ruang yang dimaksud, dan tunjukkan T ke bidang ABC, ya. Jadi bangun ruangnya 5 segitiga beraturan itu digambar terlebih dahulu. Beda dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 adalah 5 segi 4 beraturan. Kalau 5 segi 4 beraturan berarti alasnya berupa segi 4. Sementara untuk 5 segitiga alasnya berupa segitiga. Kemudian setelah digambar bentuk daripada bangun 5 segitiga beraturan TABC, maka hitunglah jarak antara titik T ke bidang ABC. Ya, maka dari gambar tersebut tunjukkan dulu posisi titik T dan bidang ABC, sekaligus tunjukkan mana ruas garis yang merupakan jarak antara titik T ke bidang ABC. Kita gambar terlebih dahulu. Ini gambar yang dimaksud, ya, dimana pada 5 segi 3 beraturan ini alasnya berupa segitiga sama sisi, ya, segitiga sama sisi dengan panjang rusuk masing-masing 6 cm. Kemudian sisi tegaknya ini dengan panjang rusuk TA 8 cm. Tadi diketahui TA 8 cm, maka rusuk tegaknya ini berupa segitiga sama kaki, ya. TA itu 8 cm, TB 8 cm, dan TC juga 8 cm. Sehingga segitiga TAB yang tegak, TBC yang tegak juga, TAC sisi tegak dari limas ini adalah segitiga sama kaki. Jadi sisi tegaknya berupa 3 segitiga sama kaki. Oke. Maka yang dimaksud dengan jarak antara titik T dengan bidang ABC, yang mana bidang ABC-nya ini adalah alas dari 5 segitiga beraturan berupa alas, ya, maka jaraknya itu adalah antara titik T ditarik garis tegak lurus dengan bidang ABC, yang mana nanti merupakan titik O, ya, di sini. Jadi TO ini merupakan garis yang tegak lurus bidang ABC, sehingga TO inilah yang merupakan jarak antara titik T ke bidang ABC. Sementara kita tahu TO ini berada pada segitiga TAP, ya. TO ini berada pada segitiga TAP. Sehingga untuk menghitung jarak titik T ke O, nanti kita menggunakan segitiga TAP, ya. Untuk itu yang pertama kita lakukan adalah kita mengeluarkan dulu segitiga alas ini ABC, ya. Segitiga ABC kita keluarkan dalam rangka untuk menghitung panjang CQ, ya, CQ, ya, atau menghitung panjang AP. Sama antara CQ ini, CQ tinggi daripada alas, tinggi daripada segitiga ABC, dan AP ini juga tinggi daripada segitiga ABC. Maka kita akan menghitung CQ
sehingga nanti CQ sama dengan AP, ini sama panjangnya. Kita tahu di sini bahwa CB atau BC itu 6 cm, AB itu juga 6 cm, maka QB ini separuhnya daripada AB, karena ini CQ ini membagi 2 segitiga ABC, karena segitiga sama sisi. Sehingga kita hitung untuk CQ, karena di sini tegak lurus di titik Q, bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari BC kuadrat yang merupakan sisi miring dari segitiga BCQ ya, dikurangi BQ kuadrat ini, sehingga 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 36 dikurangi 9 sama dengan akar 27. Kita tahu akar 27 itu adalah akar dari 9 kali 3. 9 diakar menjadi 3 akar 3 cm. Jadi diketahui CQ itu sama dengan AP sama dengan BR sama dengan 3 akar 3 cm. Nah, yang juga perlu kita ketahui bahwa perpotongan diagonal segitiga sama sisi itu berbanding 1:2. Jadi AP itu dia sebagai sisi tinggi ya, tinggi daripada segitiga ABC, dan juga BR ini juga tinggi dari segitiga ABC atau diagonalnya, kemudian ini juga tinggi. Perpotongan dari garis tinggi ini itu 1:2. Jadi di sini kalau ada titik O ya, di sini ada titik O, maka AO dengan OP itu perbandingannya adalah 2:1 ya. Jadi segitiga sama sisi itu perpotongan daripada garis tingginya ini adalah 2:1. Kemudian kita tahu di sini bahwa kalau AO banding OP sama dengan 2:1, maka AO itu sama dengan 2/3-nya AP ya. Kalau AP ini kan 3 bagian, kalau AO ini 2 bagian, sementara OP 1 bagian, maka AO adalah 2/3. Jadi 2/3 daripada AP sama dengan 2/3 kali AP-nya sendiri itu 3 akar 3. Sudah diketahui tadi ini, sudah dihitung, sehingga hasilnya sama dengan 3-nya bisa dicoret menjadi 2 akar 3 cm. Jadi AO ini 2/3, 2 akar 3 cm. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ini. Tadi kita akan bicara bahwa segitiga APT ini yang menjadi fokus kita untuk menghitung TO sebagai jarak titik T ke bidang ABC. Kita keluarkan yang segitiga warna biru ini ya, jadi seperti ini ya. Sehingga tadi dikatakan bahwa AT diketahui oleh soal bahwa itu 8 cm. AT itu adalah rusuk tegak daripada 5 segitiga beraturan ini, itu 8 cm. AO barusan diketahui 2/3 daripada AP, sementara AP-nya 3 akar 3, maka AO 2 akar 3 cm. Berarti TO, karena di sini tegak lurus, siku-siku di TO bisa menggunakan Pythagoras, menggunakan segitiga AOT dengan sisi miringnya AT atau sisi hipotenusa daripada segitiga AOT yaitu 8 cm. Berarti TO ini adalah dengan Pythagoras diperoleh TA kuadrat sisi miring dikurangi AO kuadrat. Berarti TA nya 8 kuadrat,
AU nya 2 akar 3 kuadrat. Sehingga 8 kuadrat 64, 2 akar 3 kuadrat adalah 12. Sehingga diperoleh akar 52. Kita tahu akar 52 itu adalah akar 4 kali 13. 4 diakar menjadi 2 akar 13 cm. Jadi jarak titik T ke titik O yang merupakan ruas garis TO itu 2 akar 13 cm. Jadi jarak titik T ke bidang ABC yang diwakili oleh titik O itu adalah 2 akar 13 cm. Jadi ini pembahasan 2 soal yang kemarin telah kalian kerjakan. Antara nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas, dan silakan kalian mempelajari soal-soal yang lain. Terima kasih. Kalau tidak mengerti silakan diulangi lagi, tonton dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.